Halo Kingdom City! Wow, senang sekali bisa bersama Anda dimanapun Anda berada di dunia. Inilah keindahan teknologi modern. Saya di sini di Kuala Lumpur berbicara pada orang-orang di seluruh dunia. Sungguh sangat menarik. Saya percaya Tuhan telah menyiapkan firman yang spesifik untuk setiap Anda hari ini. Jadi dimanapun Anda sekarang, dengan keluarga, dengan teman-teman, sendirian, menonton di iPhone, menonton di iPad, menonton di televisi layar lebar Anda, dimanapun Anda berada, hadirat Tuhan ada bersama Anda. Tuhan telah menyiapkan sesuatu untuk Anda masing-masing hari ini. Amin. Nama saya Matt Filter, saya bagian dari tim Kingdom City. Kehormatan bagi saya untuk membawakan firman Tuhan buat Anda hari ini. Jadi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur sebab firman-Mu melampaui waktu dan tempat dan lokasi dapat menjamah setiap hati kami yang mendengar. Jadi Tuhan, kami berdoa saat firman-Mu disampaikan, lakukanlah bagian-Mu untuk membawa transformasi, perubahan, penyembuhan. Biarlah jamahan supernatural-Mu turun atas setiap orang yang mendengar hari ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus saja. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anda tahu, saya punya firman yang telah Tuhan sampaikan kepada saya sejak lama. Anda tahu, saya suka kitab Roma. Saya harus jujur pada Anda, saya suka kitab Roma. Ini mungkin adalah salah satu kitab favorit saya di Alkitab. Saya menyukainya karena Paulus benar-benar sangat mantap. Dia berbicara pada satu komunitas di Roma, dia berbicara kepada gereja di sana, dia mulai berbicara, dia mulai membuka hatinya, dan dia berbicara tentang pergulatan pribadinya. Jadi saya ingin mengangkat dari Roma pasal 7, ini adalah perikop yang sangat terkenal. Anda pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Paulus mulai mengatakan, sebab aku tidak memahami perbuatanku. Aku melakukan bukan apa yang kukehendaki. Jika aku melakukan apa yang tidak kukehendaki, aku menyetujui hukum Taurat itu baik. Jadi bukan lagi aku yang melakukannya, tapi dosa di dalamku. Sebab aku tahu di dalamku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi tidak dapat melakukannya. Aku tidak melakukan apa yang baik yang aku inginkan, tetapi aku melakukan apa yang jahat. Jadi jika aku melakukan apa yang jahat, bukan lagi aku yang melakukan, tapi dosa yang ada di dalamku. Saudara, saya sebut ini melakukan apa? Karena di sini Paulus mengatakan, yang ingin kulakukan, tidak kulakukan. Yang tidak ingin kulakukan, kulakukan. Lalu dia katakan, celakalah aku. Siapa yang akan membebaskanku dari tubuh maut ini? Lalu dia melanjutkan dengan syukur kepada Yesus Kristus. Saya suka ini karena bagi beberapa orang, apa yang dikatakan Paulus masuk akal. Maksud saya paham. Saya yakin Anda juga. Ada hal yang ingin saya lakukan tapi saya tidak melakukannya. Iya kan? Saya ingin makan sehat, tapi tidak melakukannya. Saya ingin olahraga secara teratur, tapi terkadang saya tidak melakukannya. Dan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan, saya lakukan. Berapa banyak yang paham ini? Saya paham bahwa Paulus mengatakan, aku melakukan yang tidak ingin kulakukan. Dan hal yang harusnya kulakukan, tidak kulakukan. Amin. Paulus masuk akal. Tapi saat saya membaca ini, sesuatu menampar saya. Anda tahu, firman Tuhan saat menampar Anda. Dan saya berpikir, oke, sudah jelas aku melakukan hal yang tidak ingin kulakukan dan yang tidak ingin kulakukan, kulakukan. Tapi apa yang Anda lakukan saat tidak tahu harus melakukan apa? Jadi apa yang Anda lakukan saat tidak tahu harus melakukan apa? Dan judul khotbah saya hari ini ialah harus melakukan apa? Anda tahu, maksud saya, pernahkah Anda merasa, aku tidak yakin apa yang harus dilakukan sekarang. Aku tidak tahu harus melakukan apa di musim ini sekarang. Nah, firman ini untuk Anda. Anda tahu, saat ini kita ada di musim COVID yang gila, yang terus-menerus muncul. Dan saya sangat frustasi. Saya tidak sabar untuk tidak menyebutkan kata itu lagi dalam hidup ini. Ya kan? Dan jadi kita ada di lockdown lagi di negara lain pun juga. Maksud saya, ayo terus doakan semua negara. India memasuki masa sukar sekarang. Jadi teruslah bawa dalam doa. Singapura juga masuk lockdown. Saat ini banyak negara melakukan lockdown. Mungkin Anda ada di tempat yang situasinya juga sama. Kami juga berdoa dan mendukung Anda. Dan jika Anda berada di tempat yang tidak dalam keadaan itu, maka doakanlah kami semua. Agar Tuhan membebaskan kita semua. Amin. Jadi saya memikirkan ini, apa yang Anda lakukan saat Anda di situasi ini? Apa yang Anda lakukan saat tidak tahu harus melakukan apa? Seperti yang saya sebut judul khotbah ini, harus melakukan apa? Saya akan berikan 4. 4 hal sederhana yang dapat Anda praktekkan saat Anda tidak tahu harus melakukan apa.
Ayo, ini dia. Nomor satu. Siap? Ini dia. Anda akan suka ini. Siap? Nomor satu. Tetap bersabar. Ya, terima kasih banyak, Pastor Matt. Terima kasih. Sungguh brilian. Hei, 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 hei. Dengar. Anda harus bersabar. Tuhan belum tuntas dengan Anda. Lihatlah, Ibrani 10 ayat 35-36 mengatakan, oleh karena itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, kesabaran, supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Lihat, penulis Ibrani mengatakan kepada kita, dengar ya, kamu perlu ketekunan, kamu perlu kesabaran. Saya beritahu, dengarkan, pesan ini mungkin hanya untuk saya karena saya tahu saya bergumul dengan ini. Saya tidak menulis buku tentang kesabaran karena saya tidak punya kesabaran. Saya termasuk orang yang mondar-mandir di depan microwave. Meski ditulis di sana 2 menit baru masakannya matang, saya terus berpikir harus menunggu berapa lama. Sambil mengetuk-ketukkan kaki. Lalu saya mengeluarkan masakan dari microwave padahal itu masih dalam proses memasak. Dan karena tidak sabar, saya memasukkannya ke mulut saya dan akhirnya membakar langit-langit mulut saya dan melepuh. Dan itu bencana. Mengapa? Karena saya bergumul dengan kesabaran. Tapi saya sadar, apa yang seharusnya dilakukan saat tidak tahu apa yang harus dilakukan adalah tetap bersabar. Ya kan? Kita akhirnya membuat keputusan gegabah, ya? Ada banyak hal gila yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita bergerak, kita ingin mempercepat segalanya, seakan, ayo, segera, cepat selesaikan. Dengar, saya punya ilustrasi sederhana. Saya tidak tahu pernahkah Anda pulang dan Anda kelaparan. Maksud saya, Anda sangat lapar. Anda dapat mencium bau makanan dari jarak 1 kilometer. Akhirnya Anda sampai rumah. Dan dengar ini, saya ini suka memasak, oke? Jadi saya mulai menyiapkan makanan, oke? Jadi saya mulai menyiapkan makanan. Saya tahu itu memerlukan beberapa waktu untuk memasak. Dan saya bisa cium kelezatan makanan luar biasa yang saya masak ini. Masalahnya saya tidak sabar. Dan hidung saya mulai mencium bau. Saya tidak tahu bagaimana, tapi hidung ini melakukannya. Mencium apa yang ada di dapur. Dan berapa orang yang tahu di dapur ada makanan yang sehat dan ada makanan yang tidak sehat. Berapa banyak yang tahu saat Anda tidak sabar, hidung Anda selalu terarah pada makanan yang tidak sehat. Bagi saya, ada satu jenis makanan tertentu yang saya suka namanya keripik pedas Red Rock. Saya mengaku, bungkusnya tertutup rapat, tapi entah baunya sampai ke saya. Dan suara kecilnya memanggil-manggil, aku di sini, aku di sini. Saya tahu, saudara, meskipun saya tahu ada makanan lezat yang saya siapkan di atas kompor di oven, keripik pedas Red Rock memanggil saya. Anda tahu apa yang terjadi? Saya membukanya. Saya membukanya karena saya kelaparan. Saya tidak sabar lagi. Masalahnya, saya tidak bisa berhenti di satu keripik. Saya bukan orang yang hanya mengambil satu, memasukkannya ke mulut dan membiarkannya meleleh. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak begitu. Saya masukkan banyak ke mulut. Melahap dan mengunyahnya karena saya ingin rasanya lumer ke semua bagian mulut saya. Anda paham apa yang saya katakan? Ya, saya kunyah cemilan itu dan bahkan sebelum benar-benar hancur, saya menelannya agar keripik lain bisa masuk lagi. Dan masalahnya saya tidak bisa berhenti begitu saja. Saya menghabiskan semuanya. Mengapa? Karena saya tidak sabar, saya lapar, rasanya tidak karuan. Jadi saya isi perut saya dengan banyak keripik tidak sehat. Dan sekarang saat makanan sehat akhirnya siap, saya tidak lapar. Saya duduk di sofa. Bahkan celana street saya melar maksimal. Saya tidak mau lagi makanan sehat itu karena saya membuat keputusan gegabah dan makan makanan tidak sehat. Apakah saya bicara pada seseorang? Ayo sekarang, taruh snack itu. Ayo taruh, taruh. Nah, Anda perlu mengerti, saat kita kehilangan kesabaran, seringkali kita membuat keputusan terburuk. Nah, kesabaran sebenarnya adalah buah Roh Kudus. Tertulis di Galatia 5 ayat 22, itu adalah salah satu karunia, bukan? Dia bicara tentang karunia kasih, sukacita, damai sejahtera, ini semua buah yang baik. Lalu disebutkan juga kesabaran. Di versi lain, kesabaran ini disebut sebagai penderitaan panjang, yang memberi Anda gambaran bahwa berapa banyak orang seperti, oh berapa lama? Oh, sampai Tuhan izinkan. Ya kan? Jadi kita perlu tahu bahwa itu sebenarnya buah roh. Maka kita perlu belajar untuk membangunnya. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak kekurangan apapun. Saya yakin kita semua ingin jadi orang yang tidak kekurangan apapun. Jadi kita ingin kesabaran. Kita harus tinggal dalam kesabaran. Nomor 1, tetap dalam kesabaran. Tetap sabar. Nomor 2, ini dia. Saya mengacungkan 2 jari padahal masih di nomor 1 tadi ya. Itu karena saya sudah siap untuk poin berikutnya. Ya kan, saya sudah tidak sabar. Nah ini dia, oke. Nomor 2,
Tetap positif, tetap positif. Saat tidak tahu berbuat apa, maaf saya harus lap kepala saya ini. Saya meleleh. Maaf, tetap positif. Oke? Tetap positif. Dengar, jangan biarkan hal negatif merusak hari Anda. Jangan biarkan apapun mencuri sukacita Anda. Dengar, ini masalahnya. Hal-hal yang sedang terjadi saat ini mencoba merampas Anda dari siapa Anda sebenarnya. Mencuri kepositifan Anda, mencuri harapan Anda. Mereka mencoba menjatuhkan Anda dan Alkitab berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Iya kan? Apa maksud saya? Dengar, saya melihat berita, mengikuti berita, tapi tidak hidup berdasarkan itu. Pastor Mark pernah berkhotbah tentang ini, dan seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita mengisi diri kita dengan semua hal negatif, semua ketakutan, semua hal gila, dan gosip, dan itu mengacaukan Anda, dan Anda heran mengapa Anda merasa, ya, itu karena Anda terus mengisi Anda dengan hal-hal negatif. Berita, ya, bukannya tidak boleh membaca berita, tapi kadang berita membuat depresi. Kadang Anda harus tinggalkan berita itu dan baca kabar baik ini. Amin. Bacalah dan cerna dalam roh Anda. Oke, malah ada yang, kau tahu, katanya COVID bisa menular dengan menyentuh selang pom bensin. Katanya COVID bisa menular lewat Zoom. Tolonglah, ya toh. Sangat mengherankan semua kekonyolan ini. Ada yang berkata COVID bisa hidup di kulkas Anda selama 2 tahun. Apaan? Kok bisa tahu COVID bisa hidup di kulkas saya selama 2 tahun? Yang terjadi adalah gosip, dan semua hal negatif ini mulai mengeriap. Ini seperti mendekati api. Misal, jika Anda terlalu dekat dengan api, Anda akan terbakar, ya kan? Amsal 20 ayat 19 berkata, siapa bergosip, membuka rahasia. Sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Amsal 20 ayat 19, dengarkan, siapa bergosip, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Efesus juga berkata, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saat mulai membicarakan hal yang buruk, kamu sudah lihat berapa banyak kasus yang terjadi di Malaysia hari ini. Dengar, jika orang itu sedang berjuang melawan rasa takut, Anda malah menumpuk lebih banyak rasa takut lagi. Mari bicara tentang harapan. Mari ucapkan kata-kata positif. Tuhan masih pegang kendali. Saya suka kutipan dari Martin Luther King Jr. Dia katakan, hanya dalam kegelapan kau dapat melihat bintang. Hanya dalam kegelapan kau dapat melihat bintang. Penulis kitab Filipi mengingatkan kita. Filipi 4 ayat 8, versi New Living Translation. Begini bunyinya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, pada akhirnya, pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Anda dengar itu? Pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Ayolah kawan, tetap bersabar, tetap positif. Nomor 3, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Filipi 4 ayat 6 versi ESV mengatakan, janganlah khawatir akan apapun, tapi dalam segala hal, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ungkapkanlah semuanya kepada Tuhan. Apa yang Anda lakukan saat tidak tahu harus melakukan apa? Tetaplah berdoa. Versi New Living Translation mengatakan, saya suka ini, jangan khawatir akan apapun. Sebaliknya, berdoalah untuk segala sesuatunya. Sampaikan kepada Tuhan kebutuhanmu, bersyukurlah padanya atas segala sesuatunya. Jangan khawatir akan apapun, sebaliknya berdoalah untuk segala sesuatunya. Sampaikan pada Tuhan kebutuhanmu, bersyukurlah padanya atas segala sesuatu. Ada satu hal yang saya dengar, dan sejujurnya, berulang kali. Ada yang datang berkata, Pastor, aku sebenarnya ingin bicara, tapi sepertinya kau sibuk ya. Aku sedang bergumul, tapi aku tidak mau merepoti, kau sibuk, kau ada ini, itu, dan ini, iya kan? Nah, dengar. Kita semua sibuk, oke? Tapi masalahnya, itu menjadi sebuah alasan. Seakan kita tidak bisa mengobrol. Seakan kita tidak bisa mengatur segala sesuatunya untuk mengatur, memastikan kita punya kesempatan untuk mengobrol. Tapi dengar, perhatikan ini. Saya membayangkan jika itu yang Anda pikirkan tentang kami, yang manusia,
Saya yakin Anda akan berpikir lebih buruk jika bicara tentang Tuhan. Oh Tuhan, aku ingin bicara denganmu tentang ini, tapi kau tahu, kau mengatur dunia ini. 7 miliar orang di dalamnya, ada ini dan itu ya, kau sibuk. Kau dan Yesus dan Roh Kudus mengerjakan sesuatu di surga sana, jadi aku tidak mau mengganggumu. Dengar saudara, berdoalah untuk segala hal. Berbicaralah pada Tuhan akan segala hal. Bicaralah padanya tentang segalanya. Bapak aku stres, Bapak aku khawatir, Bapak aku tidak tahu harus berbuat apa. Bapak bagaimana aku bisa bertahan dengan sedikit uang yang kupunya? Bapak aku takut COVID masuk ke keluargaku. Bapak aku khawatir keluargaku tidak akan aman. Bapak aku khawatir akan anak-anakku yang berada di negara lain. Bapak, dengar saudara, Tuhan mendengar. Tuhan pasti dan mau mendengar segala sesuatu secara mutlak. Dan Alkitab mengatakan kita dapat memiliki keyakinan bahwa Dia mendengar kita dan kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Anda harus berdoa. Anda harus tetap berdoa. Sampaikan pada Tuhan segala sesuatunya. Dia mengasihi Anda dan ingin mendengar dari Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Nah, itu maksudnya milikilah sikap doa setiap saat. Setiap saat Anda bisa berkata, oh Bapa, Anda tidak harus berhenti untuk berdoa Bapa kami. Anda dapat bicara dengannya sambil bisa berjalan atau mengemudi berkata, oh Tuhan, aku kepikiran sesuatu. Bapa. Ini tentang terus berada dalam sikap doa yang konstan. Jadi seperti apa sih doa itu? Nah, seperti apa sih doa itu? Sederhananya, inilah doa itu. Nomor 1, bicara pada Tuhan. Ya, bicara saja dengannya. Saya bertemu seseorang minggu lalu yang berkata, aku bukan benar-benar Kristen sepenuhnya saat ini. Saya suka faktanya dia mengatakan dia baru dalam perjalanan Kristen ini, tapi tidak ada yang namanya Kristen paruh waktu. Katanya, aku tidak tahu cara berdoa, jadi aku hanya bicara pada Tuhan. Dan saya katakan, ya itu yang harusnya kau lakukan, bicara saja sama Tuhan. Bicara saja pada Tuhan. Nomor 1, doa adalah berbicara kepada Tuhan. Nomor 2, mendengarkan Tuhan. Nomor 3, menunggu Tuhan. Dan nomor 4, mentaati apa yang Tuhan katakan. Bicara padanya, dengarkan dia, tunggu dia, dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan memperumit apa yang Yesus telah sederhanakan. Ini sederhana saja, oke saudara? Nomor 1, tetap bersabar. Nomor 2, tetap positif. Selanjutnya nomor 3, tetap berdoa. Dan nomor 4, tetap produktif. Tetap produktif. Apa yang Anda lakukan saat tidak tahu harus melakukan apa? Tetap produktif. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Benar kita harus bersabar, ya. Tapi bukan berarti kita hanya duduk berpangku tangan. Aku hanya menunggu. Tidak. Jangan duduk diam berpangku tangan. Jangan biarkan penantian merampas apa yang Tuhan siapkan untuk Anda. Saudara, Anda masih bisa tetap produktif. Seseorang mengatakan, rahasia kesabaran adalah melakukan sesuatu sambil menunggu. Rahasia kesabaran adalah melakukan sesuatu sambil menunggu. Galatia 6 ayat 9, versi New Living Translation mengatakan, janganlah jemu melakukan hal yang baik. Versi lain mengatakan, jangan kita menjadi lelah dalam berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menuai berkat jika kita tidak menyerah. Jadi, jangan lelah dalam berbuat baik. Mengapa Paulus menulis itu kepada jemaat Galatia? Karena kita bisa lelah dalam berbuat baik. Kita bergumul di dalamnya seperti, astaga, sampai kapan? Sekali lagi. Berapa kali lagi ini? Sekali lagi. Berapa banyak lagi kah ini? Sekali lagi, ayo. Dan setelah itu, sekali lagi. Jangan lelah berbuat baik. Ingatkan diri Anda, aku tidak akan lelah. Aku tidak akan lelah, aku akan terus melakukannya. Paulus berkata, aku mengejarnya untuk memperoleh apa yang Kristus Yesus siapkan. Ada kekuatan di dalamnya, saudara. Dengar, pikirkan ini. Mulailah bergerak hari ini. Saat tidak tahu apa yang harus dilakukan, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi, tapi kemana? Pikirkan coba. Dia tidak diberitahu pasti tujuannya, ya kan? Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Kejadian 12 ayat 1 mengatakan, Tuhan berkata pada Abraham, pergilah dari tanahmu, kau dan keluargamu dan seisi rumahmu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Tuhan tidak memberitahunya secara pasti tempat yang dia tuju. Ya kan? Jadi, Anda harus belajar untuk mulai bergerak. Mulai lakukan sesuatu untuk Tuhan hari ini. Mulailah lakukan sesuatu untuk Tuhan hari ini. Ada orang yang ingin tahu ke arah mana. Bagaimana jika Tuhan tidak memberi Anda jawaban? Bergerak saja, Dia akan mengarahkan. Dia akan menutup pintu, Dia akan membuka pintu. Lebih mudah menyetir kendaraan yang bergerak.
Jika kita duduk di mobil menunggu arahan, kita tidak akan kemana-mana. Tapi jika kita mulai bergerak, Tuhan bisa berkata, belok kiri, belok kanan, berhenti, kembali, apapun itu. Jadi selama kita bergerak, Dia dapat mengarahkan langkah kita. Alkitab berkata, langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Ya kan? Bukan orang yang menunggu, tapi langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Jadi saat Anda mulai berjalan, lihatlah Tuhan mengarahkan jalan Anda. Jika ada yang bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Anda bisa melakukan sesuatu sekarang. Dengar, secara global gereja sedang berkembang. Ada connect group yang bisa Anda ikuti. Anda tidak tahu connect group itu apa? Periksalah di situs web kami. Bukalah, cari tahu connect group kami. Ini adalah kelompok orang kecil. Kelompok kecil dari orang-orang, bukan kelompok orang kecil. Maaf, salah ya. Kelompok kecil di mana orang berkumpul di rumah seseorang atau online. Mereka menyaksikan pengajaran renungan luar biasa oleh Pastor Mark, pemimpin senior kami. Lalu kami berdiskusi setelahnya. Ini dahsyat. Anda bisa menjadi tuan rumahnya. Anda bisa menjalankan connect, bisa menjadi pemimpin connect. Anda bisa menjadi bagian dari connect. Dengar, ada kesempatan untuk terus bergerak. Anda bisa bergabung dengan tim doa kami. Kami membutuhkan lebih banyak orang di tim doa karena doa mengubah banyak hal. Terlibatlah dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Ibrani 10 ayat 39 mengatakan, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi yang percaya dan yang beroleh hidup. Ayo gereja Tuhan, jangan mundur, jangan berdiam diri, jangan biarkan iblis menghancurkan kita. Dengar, kita mungkin saja ada dalam pandemi, tapi dengar ini saudara, Anda sedang berada dalam pandemi, tapi kita tidak hidup dalam pandemi. Pandemi ini akan berakhir dan Yesus kita masih Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah mundur. Ayo semuanya. Saya ulangi lagi, nomor 1 tetap bersabar, nomor 2 tetap positif, ya kan? Nomor 3 tetap berdoa, dan nomor 4 tetap produktif. Lihat apa yang Tuhan perbuat di hidup Anda saat kita praktekkan ini. Ayo, saya ingin berdoa untuk Anda sekarang. Sebelum kita melakukan sesuatu yang sangat signifikan. Ya Allah Bapa, saat ini di tempat ini, berdirilah sekarang jika bisa. Peganglah tangan anggota keluarga Anda, orang yang Anda kasih yang bersama Anda sekarang. Bapak, aku menyatakan dengan setiap orang Tuhan, bahwa sekarang di musim ini Tuhan Kau memanggil kami bukan untuk berhenti tapi untuk bergerak maju. Tuhan Kau memanggil kami bukan untuk menjadi orang yang mundur. Kami akan maju dalam panggilan kami, tujuan kami dan takdir kami. Kami halau segala tipu daya musuh dari kami. Kami nyatakan lebih besar kuasa-Mu yang ada dalam kami daripada kuasa yang ada di dunia. Tak ada senjata yang dibentuk melawan kami akan berhasil. Kami akan keluar dari ini. Kami tidak akan menjadi lelah. Kami akan melihat orang benar menang. Kami akan melihat kerajaan-Mu datang. Kami akan melihat kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kami nyatakan ini dalam nama Yesus yang luar biasa. Ayo